Hari Minggu adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Lucy dalam ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak. Walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tetapi kita tetap sukacita untuk beribadah pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah, semuanya bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, Kak Lucy mau bertanya, di sini siapa yang pernah melihat pelangi? Nah, pasti semuanya ada yang tahu kan, pelangi itu warnanya apa aja ya adik-adik? Ada warna merah, jingga, kuning, ungu, nila, dan hijau. Nah, adik-adik, walaupun pelangi itu berbeda-beda warnanya tetapi indah. Nah, mari kita pujikan kasih Yesus indah-indah, lebih indah dari pelangi. Oke, gerakan ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesus Tuhan. Sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesus Tuhan. Adik-adik, untuk pujian berikutnya, mari kita pujikan Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Kita akan melanjutkan ibadah ini, tapi sebelumnya kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah bersama walaupun hanya lewat video. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan menciptakan kita, ada yang warna kulitnya putih, kuning, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting. Nah, semua itu adalah anugerah Tuhan. Ya, mari kita pujikan bermacam-macam anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning, rambutnya berbeda.
lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita pujikan Yesus sayang padaku. Adik-adik, kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelum itu, yuk kita berdoa dulu. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pada pagi hari ini kami semua boleh sehat, kami semua boleh berkumpul bersama-sama dari rumah kami masing-masing. Kami mau dengarkan cerita Alkitab. Tolong kami Tuhan Yesus, supaya kami dapat mengerti, kami dapat tahu mengenai cerita-cerita dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami, dalam nama Tuhan kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1-3. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Mereka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkannya keduanya pergi. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik semuanya, apa kabar? Kakak harap semuanya dalam keadaan yang sehat, selalu kuat, dan juga senantiasa tersenyum. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus, karena pagi hari ini adik-adik dan juga Kak Nadia boleh bangun. Itu semua karena pertolongan dari Tuhan Yesus. Jadi untuk itu kan kita mau memuji nama Tuhan, kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Karena dia mau ajak adik-adik sekalian untuk duduknya yang rapi, kita semua bersemangat mau mendengarkan cerita Alkitab. Dan pada pagi hari ini cerita Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dengan tema memberitakan Injil di tengah perbedaan. Adik-adik pasti tahu kan lagu ini? Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Nah, lagu yang tadi kita dengarkan, lagu Pelangi-Pelangi, itu menceritakan tentang berbagai macam warna-warna yang ada dalam pelangi itu. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna biru, ada warna ungu, dan banyak sekali warnanya. Nah, semua warnanya kan beda-beda. Tapi kok bisa ya kalau kita melihat dari kejauhan, pelangi ini kok indah sekali, padahal mereka berbeda-beda warnanya. Nah, ini adalah suatu ciptaan Tuhan yang sungguh luar biasa, dan Tuhanlah yang menciptakan keindahan itu, yaitu keindahan pelangi yang boleh kita lihat itu.
Nah, bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini itu mau bercerita juga tentang kehidupan jemaat ataupun tentang kehidupan gereja yang ada di kota yang namanya Antioquia. Memang susah ya disebutnya, tapi nama kotanya adalah kota Antioquia. Di sana terdapat orang-orang yang juga beragam. Ada yang tinggi, ada yang tidak terlalu tinggi, ada yang putih, ada yang tidak terlalu putih, ada yang rambutnya hitam, ada yang rambutnya warnanya coklat, dan juga banyak sekali perbedaan-perbedaannya. Perbedaan cara berbicara dan juga banyak sekali perbedaan di dalamnya. Dan para nabi atau para rasul yang mengajar di sana yang untuk menceritakan cerita-cerita tentang Tuhan Yesus juga berbeda-beda. Ada yang namanya Bapak Barnabas. Nah, Bapak Barnabas ini adalah orang Lewi dari Pulau Siprus namanya. Ada juga yang namanya Bapak Simeon yang berkulit hitam. Ada juga yang namanya Bapak Lukius dari Kirene di Afrika Utara. Ada juga yang namanya Bapak Mahanaim yang bersama-sama dengan Raja Herodes di Yudea. Dan ada yang namanya Bapak Saulus ataupun Bapak Paulus yang sebelumnya jahat sekali, tetapi ia ditolong Tuhan sehingga ia pun mau senantiasa untuk menyukai Tuhan Yesus karena ia sudah bertaubat. Nah, adik-adikku, meskipun mereka berbeda-beda, namun mereka semua tetap satu, tetap bersatu hati dalam persekutuan, dalam pelayanan, yaitu dalam ketika mereka beribadah ataupun pada saat mereka mau bernyanyi, memuji Tuhan dan juga mau mendengarkan cerita-cerita Tuhan Yesus. Dalam hidup ini juga, dalam keseharian adik-adik dan juga kesehariannya Kanadia, yang walaupun kita berbeda-beda, mungkin ada yang hanya di rumah saja yang belum bersekolah, ada yang sudah bersekolah, ada yang harus rajin belajar pergi untuk bersekolah. Walaupun kita berbeda-beda, ada yang lebih tinggi sedikit dari kita, ada yang kurang tinggi sedikit dari kita, ada yang warnanya lebih cerah, ada yang warnanya lebih gelap, tetapi kita tidak boleh untuk merendahkan satu sama lain. Karena setiap kita, adik-adik dan juga kakak, pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk itu, kita tidak boleh memandang fisik. Kita tidak boleh mengejek teman kita yang mungkin kulitnya terlalu putih, ataupun kulitnya lebih gelap, ataupun rambutnya ada yang keriting, satunya ada yang lurus, lalu kita mengejeknya. Itu adalah perbuatan yang tidak baik, yang tidak disenangi oleh Tuhan Yesus. Kita kan anak-anak Tuhan, jadi sudah seharusnya kita untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Nah, adik-adik, walaupun kita semuanya berbeda-beda, ada yang berbeda kemampuannya, berbeda fisiknya, berbeda sukunya, berbeda bahasanya, bahkan berbeda kepercayaannya, tetapi yuk kita lihat semua perbedaan itu sebagai suatu keindahan, seperti pelangi yang tadi telah Tuhan ciptakan. Walaupun warnanya berbeda-beda, tetapi mereka menjadi satu, menjadi pelangi yang sangat indah yang selalu kita nanti-nantikan setelah hujan untuk dapat melihat pelangi itu. Dan adik-adik, kakak ingatkan lagi supaya kita tidak boleh mengejek, tidak boleh menghina ataupun membenci teman-teman kita yang berbeda dengan kita. Sebaliknya, kita harus merangkul mereka, kita harus tetap mengasihi baik dan juga buruknya teman-teman kita. Karena kita semua diajarkan Tuhan Yesus untuk saling mencintai satu sama lainnya dan juga saling memperlakukan dengan baik. Nah, dengan cara ini, maka kita juga memberitakan Injil ataupun kita juga sudah menyebarkan cerita-cerita Alkitab, cerita-cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada teman-teman kita. Apakah adik-adik semuanya bisa untuk menerima perbedaan, untuk saling menyayangi satu sama lain? Karena dia yakin kita semua pasti bisa.
kita semua pasti mampu untuk melakukan yang terbaik untuk demi kemuliaan nama Tuhan, dan juga saling menyebarkan kasih, saling menyayangi, baik itu bagi keluarga, baik bagi mama papa, adik kakak, om tante, oma opa, dan teman-teman, dan semua orang. Kita harus melakukan yang terbaik, kita harus menjadi anak yang baik, anak yang rajin, supaya orang tua kita bangga dan Tuhan Yesus pun senang kepada kita sekalian. Jadi adik-adik, semangat yuk untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang menjadi pembawa terang, dan juga anak-anak yang mau menerima dalam perbedaan satu sama lainnya. Tuhan berkati kita semuanya dalam cerita Alkitab di hari ini. Sampai jumpa di cerita-cerita Alkitab selanjutnya, di ibadah-ibadah minggu ke depannya. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Nah adik-adik, kita mau berdoa lagi. Untuk itu mari lipat tangannya, kita tutup matanya, kita bersyafaat kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini kami semua boleh merasakan cinta Tuhan, kami semua boleh merasakan kasih sayang Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk kami semuanya yang boleh mengikuti ibadah IHMPA dari rumah kami masing-masing melalui channel YouTube GPB Bukit Harapan Surabaya. Tuhan, kami mau berdoa untuk kehidupan kami dalam aktivitas keseharian kami di rumah, ketika kami bermain, ketika kami belajar, ketika kami bersama dengan orang tua, saudara, dan juga semua keluarga kami dan teman-teman kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mau menolong kami supaya kami boleh selalu merasakan sukacita. Kami semuanya boleh selalu merasa senang ketika kami mau untuk saling menyayangi dan juga saling melakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang boleh senantiasa kami rasakan bersama-sama. Kami berdoa bagi mama papa kami, bagi kakak adik kami, bagi om tante, oma opa, dan teman-teman kami dan semua orang. Tolong kami Tuhan, berikan kami semuanya kesehatan, kekuatan, supaya kami boleh melewati hari ini dan juga hari-hari berikutnya dengan penuh sukacita, dan juga tetap percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu menolong dan juga menjaga kami semuanya, baik pada saat bangun maupun pada saat tidur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan Tuhan bagi kami. Ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang sudah terkumpul bisa adik-adik titipkan pada papa atau mama untuk dibawa ke gereja. Mari kita pujikan Aku Bawa dan Berikan. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan, kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang boleh kami terima. Kami sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan berkati persembahan kami, supaya persembahan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi ibadah kita akan selesai. Tetapi sebelumnya mari kita menyanyi anak-anak kecil Tuhan Cinta. Pakai gerakan ya. Pemuda
Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Ibadah kita sudah hampir selesai. Begitu karena dia mau ajak kita sekalian untuk senantiasa mau menyayangi satu sama lainnya dan juga menyayangi Tuhan Yesus. Dan sebelum kita kembali beraktivitas, mari kita berdoa lagi. Kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami semuanya boleh memuji Tuhan, boleh bernyanyi, boleh bersuka cita. Kami boleh mendengarkan cerita Alkitab. Saat ini kami hendak melakukan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan tolong supaya kami boleh melakukan berbagai aktivitas semuanya dengan penuh sukacita dan juga dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.